Halo, assalamualaikum. Kenalkan aku Mel. Aku akan membawakan sebuah cerita karanganku sendiri. Semoga suka ya. Selamat mendengarkan. Dia, suami masa depanku. Lihat deh, Re, itu suami masa depan gue, Ayana. 21 tahun, tertawa renyah setelah melontarkan celetukan itu. Jemarinya menunjuk santai ke arah seorang cowok tegap yang baru saja melintas di depan mereka. Drain, kakak tingkat di kampus, memang sering banget bikin Ayana salah tingkah. Rere, sahabat Ayana, nyaris tersedak es tehnya. Matanya membulat, menatap Ayana. "Lo seriusan?" "Iya," tanyanya, memastikan. "Ya kali." Re, Ayana memutar bola mata. "Cuma iseng aja." "Elah, lagian mana mungkin. Dia kan udah terkenal dingin kayak kulkas berjalan." Ayana nggak tahu sama sekali kalau kalimat suami masa depan itu ternyata menanam benih rencana di otak Rere. Rere memang sengaja nggak pernah bilang ke siapa-siapa kalau Drain itu abang kandungnya. Ayana cuma tahu Rere sebagai teman kuliah biasa, tempat dia bisa ngomong apa aja. Lagian, dia udah punya pacar kan? Siapa sih namanya? Vivian? Ayana menambahkan, nadanya sedikit nyinyir. Rere ngangguk, raut mukanya langsung esiam. "Iya, si Tante Vivian itu. 5 tahun lebih tua dari Drain, gusimeus banget, diajak ngobrol juga kayak ngomong sama dosen." Guru tuh Rere. Dia memang gak pernah suka Vivian, pacar Drain yang dirasa terlalu dewasa dan kaku. Mungkin dia memang sukanya yang matang kali. Re, Ayana mencoba menenangkan. "Matang apa kaku?" Rere mendengus. "Pokoknya, gue gak demen. Lebih cocok sama yang sumuran, yang bisa diajak guyan." Tatapan Rere kembali ke Ayana. Sebuah ide gila mulai muncul di benaknya. Beberapa minggu kemudian, Rere menemui Ayana dengan senyum semeringah. Mau ikut party nggak? Di rumah teman gue, kebetulan dia lagi ngerayain proyeknya yang berhasil." Ajak Rere. Ia sengaja tidak menyebut nama Drain secara langsung. Ayana mengerutkan kening. "Di rumah teman lo? Siapa tuh?" "Ada deh." "Udah, ikut aja. Pasti seru parah kok." Rere meyakinkan. "Gue udah bilang ke dia kalau gue mau ajak teman-teman." Ayana mikir sebentar, kesempatan buat ikut pesta, apalagi sama Rere, rasanya cukup menarik. "Oke deh, gue ikut." Malam pesta tiba, rumah Drain ramai dengan musik dan obrolan. Rere dengan sigap menuntun Ayana untuk duduk di dekat Drain yang sedang ngobrol dengan beberapa teman lain. "Drain, ini Ayana, teman gue," kata Rere memperkenalkan. Drain tersenyum tipis. "Oh, halo Ayana." "Halo, Kak," jawab Ayana canggung. Ia masih belum ngeh kalau Drain adalah pemilik rumah ini, apalagi kakak dari Rere. Rere nggak menyia-nyiakan kesempatan. Dia ngajak mereka main truth or dare, dan secara nggak sengaja selalu ngasih dare yang bikin Ayana sama Drain jati dekat. Minuman yang disajikan Rere pun mengalir deras, bikin suasana makin cair. Dar, coba dar Drain buat joget lagu koplo." Rere tertawa genit. "Apaan sih?" Re, Ayana dan Drain protes barengan. Tapi, karena bujukan Rere, Drain akhirnya mau joget ala kadarnya, bikin Ayana ngakak-ngakak. Obrolan makin gak terkendali seiring alkohol yang menguasai mereka. Ayana dan Drain mulai banyak bercanda, ketawa, bahkan berbagi kisah-kisah. Rere, yang sesekali ngelirik, senyum puas, rencananya jalan mulus. Malam itu berakhir dengan Ayana dan Drain yang sama-sama gak sadarkan diri, dipapa oleh Rere menuju kamar Drain. Pagi harinya, suara gaduh dari luar kamar Drain bikin Ayana mengerjap, kepalanya berdenyut nyeri. Dia ngerasain sensasi aneh di tubuhnya. Matanya melotot saat menyadari dirinya gak pakai baju apapun, cuma diselimuti sebatas dada. Di sampingnya, Drain juga terbaring telanjang, cuma ditutupi selimut yang sama. "Drain? Ayana, apa-apaan ini?" Suara berat ayah Drain menggelegar dari ambang pintu. Ayana dan Drain sontak terduduk, kaget, panik, dan bingung. Mereka saling pandang,
terus melihat ke arah orang tua Drain dan Rere yang berdiri di pintu dengan ekspresi syok. Maaf, Om, Tante. Ayana mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Dia nggak ingat apa-apa. Drain cuma bisa nunduk, wajahnya memerah. Kami tidak ingat apa-apa. Ya, Bu. Ibu Drain menghela napas panjang. Bagaimana bisa tidak ingat? Kalian berdua telanjang di satu ranjang? Ini sudah keterlaluan. Rere, yang berdiri di belakang orang tuanya, nunduk dalam-dalam. Pura-pura kaget. Beberapa jam kemudian, Ayana dan Drain duduk berhadapan dengan orang tua mereka di ruang tamu Drain. Suasana tegang mencekam. Begini, Ayana. Drain, ayah Drain memulai dengan suara tenang namun tegas. Mengingat apa yang terjadi semalam. Demi nama baik keluarga dan juga masa depan kalian, kami sudah sepakat dengan orang tua Ayana. Ayah Ayana melanjutkan, kami memutuskan, kalian harus menikah. Ayana dan Drain terdiam membatu. Menikah? Mereka bahkan gak pacaran. Sebuah pernikahan paksa yang sama sekali gak pernah mereka bayangkan, kini di depan mata. Rere melirik Ayana dan Drain bergantian. Sebuah rasa bersalah menyelimuti hatinya. Tapi di sisi lain, dia gak bisa bohongin kepuasan yang menyeruak. Misi berhasil. Sekarang, Ayana benar-benar akan menjadi istri masa depan abangnya. Pernikahan Ayana dan Drain dilangsungkan dengan cepat, nyaris tanpa persiapan berarti. Sebuah akad nikah sederhana, hanya dihadiri keluarga inti. Ayana mengenakan kebaya putih yang dipilihkan ibunya, wajahnya pucat pasi, di sampingnya, Drain juga tampak kaku, sesekali melirik Ayana dengan tatapan sulit diartikan. Setelah ijab kabul terucap, suasana terasa canggung. Mereka resmi menjadi suami istri, namun perasaan yang melingkupi lebih kebingungan daripada kebahagiaan. Mulai sekarang, kalian tinggal di rumah ini ya. Ucap ayah Drain dengan nada tegas setelah acara selesai. Kalian harus belajar bertanggung jawab. Ayana dan Drain hanya bisa mengangguk pasrah. Rere menatap mereka dengan tatapan campur aduk antara rasa bersalah dan sedikit puas. Misinya berhasil, tapi ia tahu ini hanyalah awal dari drama yang lebih besar. Malam harinya, di kamar Drain yang kini resmi menjadi kamar mereka berdua, Ayana duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Drain berdiri di dekat jendela, memunggungi Ayana. Hening mencekam. Lo nggak apa-apa. Drain memecah keheningan, suaranya pelan. Ayana menggeleng tanpa menoleh. Menurut lo? Drain berbalik, menatap Ayana. Gue juga nggak tahu harus gimana. Ini di luar dugaan banget. Gue juga. Ayana akhirnya menatap Drain, matanya berkaca-kaca. Gue gak pernah nyangka hidup gue bakal jati kayak gini. Tiba-tiba nikah sama orang yang cuma gue kagumin dari jauh. Drain menghela nafas. Oke, dengerin gue. Kita berdua terjebak dalam situasi ini. Gue tahu lo gak nyaman. Gue juga sama. Tapi kita harus jalanin. Demi keluarga. Paling enggak, gimana kalau kita anggap ini cuma pernikahan di atas kertas? Ayana menatap Drain, mencari kejujuran di mata pria itu. Maksud lo, kita tetap tinggal serumah, bersikap sewajarnya di depan orang tua, di depan mereka. Kita pura-pura kayak pasangan suami istri pada umumnya. Tapi, di luar itu, kita tetap kayak biasa, nggak lebih dari teman sekamar. Jelas Drain? Kita bisa pura-pura pacaran aja di luar kalau ketemu teman atau siapapun. Ayana berpikir, tawaran Drain masuk akal, ini memberinya ruang untuk bernapas, tidak langsung terbebani dengan status baru ini. Oke, deal. Hari-hari pertama pernikahan mereka berjalan dengan sangat canggung. Ayana dan Drain berusaha keras menjalankan kesepakatan mereka. Di depan orang tua, mereka berpura-pura menjadi pasangan yang harmonis. Drain, sudah kamu bantu Ayana menyiapkan sarapan? Tanya ibu Drain suatu pagi. Sudah, Bu. Aku sudah bantu Ayana mengambilkan piring, jawab Drain sambil melirik Ayana dan tersenyum tipis. Ayana membalas senyumnya meskipun terasa kaku. Terima kasih ya, Drain. Ayana menimpali, suaranya dibuat semanis mungkin.
Begitu pintu kamar tertutup, mereka kembali ke dunia masing-masing. Drain sibuk dengan kuliah dan proyeknya, sering pulang larut. Ayana pun mencoba menyibukkan diri dengan skripsinya. Mereka jarang berinteraksi, kecuali saat sarapan atau makan malam bersama keluarga. Suatu sore, Ayana sedang kesulitan mengerjakan skripsinya, laptopnya hang, dan datanya nyaris hilang. Ia panik. Duh, gimana ini? Ayana menggumam sendiri, frustrasi. Drain yang kebetulan baru pulang dan lewat di depan kamar, mendengar gumaman Ayana. Ia mengintip. Kenapa? Ayana mendongak, terkejut. Ini, laptop gue tiba-tiba mati total. Data skripsi gue belum di-save semua. Drain mendekat, mengambil alih laptop Ayana. Dengan tenang, ia mulai memeriksa. Tenang, jangan panik. Kayaknya cuma overheat. Drain sibuk dengan laptop Ayana, sementara Ayana memperhatikannya, terkesan dengan ketenangan Drain. Setelah beberapa menit, Drain berhasil menyalakan laptop Ayana dan menyelamatkan sebagian besar datanya. Lain kali, sering-sering di-save, ya? Atau pakai cloud storage, sarannya. Makasih banyak. Drain, Ayana bernapas lega, lo udah nyelamatin hidup gue. Drain tersenyum tipis, santai aja. Udah tugas suami, kan? Kalimat itu keluar begitu saja, membuat keduanya sedikit kikuk. Sejak kejadian itu, interaksi mereka mulai sedikit berubah. Drain sesekali membantu Ayana dengan kesulitan skripsinya, atau sekadar berbagi tips. Ayana pun mulai merasa lebih nyaman. Ia melihat sisi lain Drain yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Drain yang sabar, perhatian, dan ternyata punya selera humor yang bagus jika sudah dekat. Kedekatan yang mulai tumbuh itu terusik dengan kembalinya Vivian. Vivian, yang selama ini sibuk dengan pekerjaannya di luar kota, akhirnya kembali dan langsung mencari Drain. Ia terkejut mendengar kabar pernikahan Drain. Vivian menemui Drain di kampus. Drain, apa-apaan ini? Kenapa kamu menikah tanpa memberitahuku? Vivian berbicara dengan nada menuntut. Drain menghela napas. Vivian, ini rumit. Kita perlu bicara baik-baik. Rumit bagaimana? Apa aku tidak cukup baik untukmu sampai kamu harus menikah dengan gadis kemarin sore ini? Vivian menatap Drain dengan mata berkaca-kaca, kemudian tatapannya beralih pada Ayana yang kebetulan lewat dan melihat mereka. Ayana yang mendengar ucapan Vivian, merasa tidak enak hati. Ia segera pergi. Namun hatinya sedikit perih. Ia tahu pernikahannya hanya formalitas, tapi mendengar Vivian berbicara seperti itu tetap melukai perasaannya. Melihat Ayana pergi, Drain merasa tidak nyaman. Ia tahu Ayana mendengar semuanya. Vivian, jangan bicara seperti itu. Ini bukan tentang kamu atau Ayana. Ini masalah keluarga. Sementara itu, Rere menyadari bahwa rencananya sudah berhasil sejauh ini, tetapi kedatangan Vivian bisa menghancurkan segalanya. Ia tidak ingin Drain kembali pada Vivian. Sebuah ide baru pun muncul di benaknya. Ia harus membuat Drain dan Ayana benar-benar jatuh cinta. Kali ini, tanpa insiden mabuk atau paksaan, tapi dengan cara yang lebih alami. Rere menemui Drain di kamarnya dengan wajah serius. Drain, gue harus ngomong sama lo. Drain menoleh dari buku yang dibacanya. Ada apa? Re, serius banget muka lo. Lo tahu kan, gue gak suka sama Vivian, kata Rere blak-blakan. Dan sekarang lo udah nikah sama Ayana. Drain menghela napas. Terus kenapa? Ini kan cuma pernikahan di atas kertas. Lo juga tahu. Ya, gue tahu. Tapi gue gak mau lo balik ke Vivian. Rere berseru. Gue pengen lo sama Ayana beneran. Drain mengerutkan kening. Maksud lo, gue bakal bantu lo berdua. Rere menyeringai. Gue bakal bikin kalian beneran jatuh cinta. Tanpa drama mabuk-mabukan lagi. Gimana? Lo setuju? Drain menatap adiknya dengan tatapan tak percaya. Lo gila ya? Gue serius. Rere bersikeras. Lo juga lihat kan? Ayana itu baik, lucu, nggak kayak Vivian yang kaku itu. Drain terdiam, memikirkan kata-kata Rere. Ia memang mulai merasa nyaman di dekat Ayana, lebih dari sekadar teman. Gimana caranya? Rere tersenyum penuh rahasia. Itu urusan gue. Yang penting,
lo jangan halangi rencana gue dan jangan balik ke Vivian. Deal? Drain menimbang-nimbang. Ada rasa penasaran di hatinya. Oke, deal. Rere tersenyum puas. Ia mulai menyusun strategi baru, berusaha menciptakan momen-momen yang bisa mempertemukan hati Ayana dan Drain secara nyata. Rere memulai misi barunya dengan semangat membara. Ia tahu, membuat Ayana dan Drain jatuh cinta tidak semudah membalikan telapak tangan, apalagi dengan bayang-bayang Vivian yang masih ada. Strategi pertamanya adalah menciptakan momen kebersamaan yang tak terduga. Ia mulai dari hal-hal kecil. Suatu pagi, Rere pura-pura sakit perut parah saat sarapan. Duh, perut gue sakit banget. Iya, Bu. Kayaknya masuk angin deh, rengeknya sambil memegangi perut. Ibu Drain panik. Aduh, Rere, kenapa kamu? Drain, tolong ambilkan minyak kayu putih di kamar ibu. Ayana, tolong buatkan teh hangat ya. Nak, tambah ayah Drain. Ayana dan Drain yang sedang sarapan sontak panik dan bergerak cepat. Ayana bergegas ke dapur, sementara Drain ke kamar ibunya. Mereka berdua tanpa sadar bekerja sama untuk Rere. Setelah Rere sembuh secara ajaib, ia tersenyum puas. Makasih ya, Kak Drain. Ayana, kalian baik banget, ucap Rere dengan nada lemah lembut yang dibuat-buat. Drain dan Ayana hanya saling pandang, sedikit bingung dengan drama Rere. Tapi tak urung mereka tersenyum. Di lain waktu, Rere sengaja lupa membawa kunci rumah saat mereka bertiga pulang dari kampus. Duh, gawat, kunci gue ketinggalan di kosan, seru Rere panik. Terus gimana dong? Ayana ikut panik. Ya udah, kalian berdua tunggu aja di kafe depan. Gue balik dulu ambil kunci, kata Rere, sambil menyerahkan dompetnya ke Drain. Ini, Drain, lo traktir Ayana dulu ya, gue buru-buru. Tanpa menunggu jawaban, Rere langsung melesat pergi. Drain dan Ayana pun terpaksa duduk berdua di kafe itu. Awalnya canggung, tapi perlahan, obrolan mengalir. Mereka bicara tentang kuliah, hobi, bahkan impian masing-masing. Ayana menemukan bahwa Drain punya sisi humor yang tak terduga, dan Drain menyadari Ayana jauh lebih ceria dan menyenangkan dari yang ia kira. Lo tahu nggak? Gue kira lo itu orangnya kaku banget, ceplos Ayana sambil tertawa. Drain ikut tertawa. Gue juga kira lo itu pendiam, ternyata cerewet juga ya. Mereka tertawa bersama. Tanpa mereka sadari, Rere mengintip dari kejauhan, tersenyum puas melihat kedekatan yang mulai terjalin. Kedekatan Ayana dan Drain yang mulai terlihat, meskipun masih dalam batas pernikahan di atas kertas, tidak luput dari perhatian Vivian. Vivian semakin sering datang ke rumah Drain, berusaha merebut kembali perhatian Drain. Suatu sore, Vivian datang saat Ayana dan Drain sedang menonton film di ruang keluarga. Mereka duduk berjauhan, tapi Vivian melihat Ayana tertawa lepas saat Drain melontarkan lelucon. Drain, bisa kita bicara sebentar? Vivian langsung menghampiri. Nada suaranya dingin, menatap Ayana sekilas. Drain mengangguk, merasa tidak enak hati. Ayana, aku ke depan sebentar ya. Ayana hanya mengangguk, pura-pura fokus pada film. Padahal telinganya mencuri dengar percakapan mereka. Apa-apaan ini? Drain, kenapa dia ada di sini terus? Vivian berbisik marah. Dia istriku, Vivian. Wajar kalau dia ada di rumah, jawab Drain datar. Istrimu, kamu sendiri bilang itu cuma pernikahan paksaan? Kamu masih mencintaiku, kan? Vivian memegang tangan Drain, berusaha meyakinkan. Drain menarik tangannya perlahan. Vivian, aku tidak tahu lagi. Ayana yang mendengar itu, merasakan sesuatu yang perih di dadanya. Ia tahu Drain tidak mencintainya, tapi mendengar Drain ragu-ragu di hadapan Vivian tetap membuatnya sakit. Beberapa hari kemudian, Vivian semakin gencar mendekati Drain. Ia mengirimkan makanan ke kampus Drain, mengajaknya makan siang, bahkan datang ke rumah dengan alasan menjenguk orang tua Drain. Rere yang melihat semua itu, semakin geram. Ia tahu Vivian adalah ancaman nyata bagi misinya. Kak Drain, lo seriusan mau balik ke Vivian? Tanya Rere suatu malam, saat Drain sedang belajar di kamarnya. Drain menghela napas. Gue nggak tahu, Re.
Gaby sama Vivian udah lama pacaran. Tapi lo udah nikah sama Ayana? Rere berseru. Lo nggak kasihan sama dia? Dia juga korban di sini. Drain terdiam. Ia memikirkan Ayana, gadis ceria yang mulai mengisi hari-harinya. Ada perasaan aneh yang mulai tumbuh, perasaan yang belum bisa ia definisikan. Kecemburuan kecil muncul saat ia melihat Ayana tertawa dengan teman-teman kampusnya, atau saat ada cowok lain yang mencoba mendekati Ayana. Ia mulai menyadari Ayana tidak seburuk yang ia bayangkan di awal. Bahkan, Ayana jauh lebih menyenangkan daripada Vivian. Rere memutuskan untuk mempercepat rencananya. Ia sengaja mengajak Ayana dan Drain untuk pergi ke sebuah pameran seni. Tahu bahwa Drain sangat menyukai seni dan berharap Ayana bisa menunjukkan ketertarikannya juga di pameran. Drain dengan antusias menjelaskan berbagai lukisan dan patung kepada Ayana. Ayana mendengarkan dengan saksama, sesekali bertanya, dan Drain menjawab dengan sabar. Ada momen ketika tangan mereka tak sengaja bersentuhan saat melihat sebuah instalasi. Jantung Ayana berdebar. Begitu pula Drain. Lukisan ini bagus ya, kata Ayana, menunjuk sebuah lukisan abstrak. Iya, aku suka warnanya. Menenangkan, jawab Drain, tanpa sadar menggunakan aku dan kamu. Ayana menoleh, sedikit terkejut, namun ia membiarkannya. Saat mereka pulang, hujan deras tiba-tiba mengguyur. Mereka terpaksa berteduh di sebuah halte bus yang sepi. Udara dingin, dan Ayana mulai menggigil. Drain melihat Ayana yang kedinginan. Tanpa ragu, ia melepaskan jaketnya dan memakaikannya pada Ayana. Pakai ini, lo kedinginan. Makasih. Drain. Ayana menatap Drain, merasakan kehangatan jaket itu, dan juga kehangatan dari perhatian Drain. Sama-sama. Drain tersenyum. Tatapan mereka bertemu, dan untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Tidak ada lagi pernikahan paksa, tidak ada Vivian, tidak ada Rere, hanya ada mereka berdua di tengah hujan. Malam itu, saat mereka sudah di rumah, Ayana tidak bisa tidur. Ia memikirkan Drain. Jaketnya masih ia peluk. Drain yang dingin, kaku, dan hanya ia kagumi dari jauh, kini mulai menunjukkan sisi lain yang membuatnya merasa nyaman dan sedikit lebih dari itu. Di kamar sebelah, Drain juga tidak bisa tidur. Ia memikirkan Ayana, senyum Ayana, tawa Ayana, dan bagaimana Ayana terlihat begitu rapuh saat kedinginan. Ia mengakui pada dirinya sendiri, perasaan yang tumbuh itu bukan lagi sekadar simpati atau tanggung jawab. Ada sesuatu yang lebih dalam. Beberapa hari setelah insiden hujan, suasana antara Ayana dan Drain terasa berbeda. Ada lapisan kelembutan dan perhatian yang tak terucap. Tatapan mereka lebih sering bertemu, dan senyum yang muncul terasa lebih alami. Rere yang mengamati dari jauh tersenyum tipis, misinya mulai menampakkan hasil. Suatu malam, Drain melihat Ayana masih terjaga di meja belajarnya, sibuk dengan laptop. Dia mendekat, membawa 2 cangkir teh hangat. Belum tidur? Drain bertanya pelan, meletakkan salah satu cangkir di samping Ayana. Ayana menoleh, sedikit terkejut. Belum? Drain, ini lagi revisi skripsi. Dia mengambil cangkir teh itu. Makasih, ya. Drain duduk di kursi kosong di samping Ayana. Capek banget kelihatannya. Lumayan. Banyak banget yang harus direvisi, keluh Ayana, menyeruput tehnya. Hening sejenak, hanya suara ketikan keyboard Ayana yang terdiam sayup-sayup. Drain menatap Ayana, ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, namun ragu. Drain akhirnya memecah keheningan. Gue mau ngomong sesuatu. Ayana mengangkat kepala, menatap Drain dengan alis terangkat. Ngomong apa? Drain menghela napas, mengumpulkan keberanian. Gue tahu ini mungkin aneh, apalagi dengan situasi kita sekarang. Tapi, gue nyaman sama lo. Jantung Ayana berdebar kencang. Dia tak menyangka Drain akan mengatakan hal itu. Maksud gue, Drain melanjutkan, menghindari tatapan Ayana. Awalnya gue kira semua ini cuma beban pernikahan paksa. Tapi, selama ini bareng lo, gue ngerasa beda. Lo orangnya seru,
lucu, dan lo bisa bikin gue ketawa. Drain akhirnya menoleh, menatap mata Ayana. Gue nggak tahu ini apa, tapi gue suka sama lo. Ayana terpaku. Selama ini dia hanya mengagumi Drain dari jauh, menganggap celetukannya dulu hanyalah bualan belaka. Sekarang, pria yang dulu ia sebut suami masa depan itu menyatakan perasaannya. Air mata tiba-tiba menggenang di mata Ayana. Gue juga, Drain, bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Gue juga suka sama lo. Sebuah senyum lega terukir di wajah Drain. Ia meraih tangan Ayana, menggenggamnya erat untuk pertama kalinya. Genggaman itu terasa nyata, hangat, dan penuh makna. Bukan lagi karena paksaan atau sandiwara, melainkan karena perasaan yang tulus. Kedekatan Ayana dan Drain yang mulai terlihat, meskipun masih dalam batas pernikahan di atas kertas, tidak luput dari perhatian Vivian. Vivian semakin sering datang ke rumah Drain, berusaha merebut kembali perhatian Drain. Suatu sore, Vivian datang saat Ayana dan Drain sedang menonton film di ruang keluarga. Mereka duduk berjauhan, tapi Vivian melihat Ayana tertawa lepas saat Drain melontarkan lelucon. Drain, bisa kita bicara sebentar? Vivian langsung menghampiri. Nada suaranya dingin, menatap Ayana sekilas. Drain mengangguk, merasa tidak enak hati. Ayana, aku ke depan sebentar ya. Ayana hanya mengangguk, pura-pura fokus pada film. Padahal telinganya mencuri dengar percakapan mereka. Apa-apaan ini? Drain, kenapa dia ada di sini terus? Vivian berbisik marah. Dia istriku, Vivian. Wajar kalau dia ada di rumah, jawab Drain datar. Istrimu, kamu sendiri bilang itu cuma pernikahan paksaan? Kamu masih mencintaiku, kan? Vivian memegang tangan Drain, berusaha meyakinkan. Drain menarik tangannya perlahan. Vivian, aku tidak tahu lagi. Ayana yang mendengar itu, merasakan sesuatu yang perih di dadanya. Ia tahu Drain tidak mencintainya, tapi mendengar Drain ragu-ragu di hadapan Vivian tetap membuatnya sakit. Beberapa hari kemudian, Vivian semakin gencar mendekati Drain. Ia mengirimkan makanan ke kampus Drain, mengajaknya makan siang, bahkan datang ke rumah dengan alasan menjenguk orang tua Drain. Rere yang melihat semua itu, semakin geram. Ia tahu Vivian adalah ancaman nyata bagi misinya. Kak Drain, lo seriusan mau balik ke Vivian? Tanya Rere suatu malam, saat Drain sedang belajar di kamarnya. Drain menghela napas. Gue nggak tahu, Re. Gue sama Vivian udah lama pacaran. Tapi lo udah nikah sama Ayana, Rere berseru. Lo nggak kasihan sama dia juga korban di sini. Drain terdiam. Ia memikirkan Ayana, gadis ceria yang mulai mengisi hari-harinya. Ada perasaan aneh yang mulai tumbuh, perasaan yang belum bisa ia definisikan. Kecemburuan kecil muncul saat ia melihat Ayana tertawa dengan teman-teman kampusnya, atau saat ada cowok lain yang mencoba mendekati Ayana. Ia mulai menyadari Ayana tidak seburuk yang ia bayangkan di awal. Bahkan, Ayana jauh lebih menyenangkan daripada Vivian. Drain memutuskan tidak bisa diam. Dia tahu dia harus melindungi Ayana. Dia mengatur pertemuan dengan Vivian. Kali ini di tempat yang lebih terbuka dan didampingi Rere. Vivian, hentikan semua ini. Drain memulai dengan tegas. Jangan menyebarkan kebohongan tentang Ayana. Vivian mendengus. Kebohongan? Lalu apa yang terjadi malam itu? Kamu bisa saja dipenjara karena pemerkosaan kalau bukan karena dia mau dinikahi. Cukup, Rere tiba-tiba angkat bicara. Suaranya keras. Gue yang harusnya disalahkan, bukan Ayana. Drain dan Vivian menatap Rere, terkejut. Gue yang merencanakan semua ini, Rere mengaku. Air matanya menetes. Gue yang pengen Kak Drain sama Ayana. Gue yang sengaja bikin mereka mabuk. Ayana nggak tahu apa-apa. Dia juga korban. Gue nggak suka lo sama Kak Drain. Vivian, lo terlalu tua dan kaku. Ayana lebih baik buat Kak Drain. Pengakuan Rere mengejutkan semua orang, termasuk Drain dan Ayana yang hanya bisa terdiam. Vivian terperangah, tidak menyangka Rere akan mengakui kejahatannya sendiri. Beberapa teman kampus yang kebetulan lewat dan mendengar, mulai berbisik-bisik. Setelah pengakuan Rere,
Vivian kehilangan argumen. Dia pergi dengan wajah merah padam. Semua rumor yang dia sebarkan kini berbalik menyerangnya. Drayen dan Ayana menatap Rere. "Re, lo serius?" Drayen bertanya, tidak percaya. Rere mengangguk. "Trisa, maaf, Kak. Maaf, Ayana. Gue cuma pengen yang terbaik buat Kak Drayen." "Gue nggak mau Kak Drayen sama Vivian." Ayana memeluk Rere. "Gue tahu, Re. Makasih udah ngaku. Tapi, lo nggak seharusnya melakukan itu." Rere menangis dalam pelukan Ayana. Perasaannya campur aduk antara lega dan bersalah. Meskipun kebenaran terungkap, bagi Ayana dan Drayen, pengakuan Rere justru semakin memperkuat ikatan mereka. Mereka tahu, hubungan mereka dimulai dengan cara yang salah, penuh kebohongan dan paksaan. Namun, dari kekacauan itu, tumbuhlah benih cinta yang sesungguhnya. Mereka berdua memutuskan untuk menghadapi masa depan bersama, membangun hubungan yang didasari kejujuran dan cinta. Bukan lagi hanya sekadar pernikahan di atas kertas. Mereka tahu perjalanan mereka masih panjang, tapi mereka siap menghadapinya bersama. Waktu berlalu, pengakuan Rere memang sempat menghebohkan. Namun lambat laun, gosip itu mereda. Ayana dan Drayen menghadapi semua tekanan itu bersama, dan justru hal itu semakin memperkuat ikatan mereka. Mereka bukan lagi hanya suami istri di atas kertas, melainkan pasangan yang saling mendukung dan mencintai. Hubungan Drayen dan Ayana semakin mesra. Di depan orang tua, mereka terlihat seperti pasangan pada umumnya, dengan sentuhan lembut dan panggilan "aku kamu" yang tulus. Di luar rumah, di antara teman-teman, gue lo, mereka tetap santai, namun kini ada kedalaman di setiap tawa dan pandangan mata. Mereka sering terlihat menghabiskan waktu bersama, entah itu belajar di perpustakaan kampus, menonton film, atau sekadar menikmati kopi di kafe. Vivian sempat mencoba kembali menghubungi Drayen, namun Drayen dengan tegas menolak. Hatinya sudah memilih. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati ia temukan dalam kesederhanaan dan keceriaan Ayana, bukan dalam sosok Vivian yang ambisius dan kaku. Rere, sang mak comblang dadakan, menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka. Ia seringkali tersenyum sendiri melihat abangnya yang dulu dingin kini bisa tertawa lepas bersama Ayana. Rasa bersalahnya sudah terbayar lunas dengan pemandangan itu. Suatu sore, Ayana dan Drayen duduk di teras rumah. Ayana menyandarkan kepalanya di bahu Drayen, menikmati semilir angin. "Gak nyangka ya, Drayen?" Ayana memulai. "Gak nyangka apa?" Drayen membelai rambut Ayana lembut. "Hidup kita jati kayak gini. Dulu cuma celetukan iseng, sekarang beneran jati suami aku?" Ayana tertawa kecil. Drayen tersenyum, mengeratkan pelukannya. "Aku juga gak nyangka, sayang. Tapi, aku gak menyesal sedikit pun." "Makasih ya," bisik Ayana. "Makasih untuk apa?" "Untuk semuanya, untuk tetap ada di sini, untuk menerima semua ini, dan untuk mencintai aku." Ayana mendongak, menatap Drayen dengan mata berkaca-kaca. Drayen mencium kening Ayana lembut. "Justru aku yang harusnya berterima kasih. Kamu udah tunjukin kalau cinta bisa datang dari mana aja, bahkan dari awal yang paling gak terduga sekalipun." Meskipun kisah mereka dimulai dari sebuah celetukan dan pernikahan paksa, Ayana dan Drayen berhasil membuktikan bahwa cinta sejati bisa tumbuh di mana saja, bahkan di ladang yang paling mustahil sekalipun. Mereka adalah bukti bahwa terkadang takdir punya caranya sendiri untuk menyatukan dua hati, mengubah sebuah lelucon menjadi kenyataan terindah.